untuk sholat. Kemarin saya ada pesan ke wali kelas, kira-kira udah di-share belum di grup? Di wali kelas belum? Oke, kenapa saya nge-share itu? Karena banyak yang nggak paham dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ini buat laki-laki ya dan perempuan. Bahu dan bahu itu saling nempel. Artinya kalau di sebelahnya atau di depannya ada ruang kosong, diisi. Jangan nunggu disuruh. Ini harus disuruh dulu. Soalnya kalau kosong itu kan yang ngisi makhluk lain. Jadi jangan sampai kosong. Paham ya? Nah, kemudian ini saya sudah 1 tahun ini menggiring. Jadi ibaratnya itu saya kayak petani bebek ini, setiap pagi harus digiring. Ya. Sholat duha digiring, zuhur digiring, asar pun sama. Jadi tolonglah, ini sudah gede-gede. Jadi biar saya itu nggak kayak petani bebek itu menggiring setiap pagi. Ada kesadaran sendirilah. Kalau bebek mending bebek sekalian gitu ya. Udah jelas ini. Masalahnya ini orang ini harusnya punya kesadaran sendiri. Ya, ke masjid sendiri langsung gitu. Jangan harus digiring dulu. Kemudian ketika di masjid langsung ke tempat wudhu, jangan nongkrong dulu di mana-mana. Ya. Dan langsung dipenuhkan safnya. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Itu kadang perempuan pun sama, safnya bolong-bolong. Ya, dilengkapi itu safnya. Kalau masih nggak paham gimana sholat berjamaah safnya, itu udah saya kirim itu. Bahu dan bahu itu nempel. Ya, itu sholat berjamaah. Paham ya? Paham gak nih? Paham. Jadi nggak harus digiring lagi kan? Ada beberapa yang dia sadar langsung turun, tapi lebih banyak yang nggak sadar. Ya. Oke, paham ya? Buat yang sholat punya kesadaran sendiri. Kalian bisa melihat nggak hasil dari sholat itu? Jadi hasil dari sholat itu apa? Ini sebelum ke materi bahasa Inggris, ini harus sadarin dulu ini masalah sholatnya ini. Ada hadis yang menyatakan bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau kita sholat tapi bahasa kita masih kasar, bahasa kita masih ngatain orang, masih suka gosip, masih nggak menghargai yang lebih tua, nggak menghargai guru, orang tua di rumah, percuma sholatnya itu nggak ada hasil. Sholat masih minum, itu nggak ada hasilnya. Minum bukan minum air putih ya, alkohol. Nah itu nggak ada hasilnya itu. Sholat masih manggil teman dengan bahasa binatang, nggak ada hasilnya itu. Ya. Jadi jangan beralibi bahwa sholat itu kan hubungan saya sama Tuhan. Iya, tapi manusia bisa melihat hasilnya. Hasilnya dari perbuatanmu, dari perkataanmu, itu hasilnya. Jadi buat yang sudah sholat, dan sholat tidak ada yang siul-siul, ini yang cowok ini. Ya, ini sholat siul-siul. Bagaimana cerita soal sholat siul-siul? Ya, ada. Nah, sholat siul-siul. Kamu sholat itu kan, tahu nggak sholat berhadapan dengan siapa? Sama yang menciptakanmu, sama Tuhan. Kamu bercanda itu, ntar dibercandain ganti sama Tuhan, nangis kamu. Hah? Kacau ini. Khusyuk lah sholat itu, khusyuk. Nggak usah siul-siul, nggak usah cubit sana, cubit sini. Khusyuk lah. Hah? Kacau ini.
Makanya kadang saya berpikir ini sholat menghadap Tuhan aja nggak serius, nggak menghargai. Gimana sama saya sebagai guru manusia biasa ini? Hah? Tuhan aja nggak dihargai, gimana guru manusia biasa? Ya, jadi tolong nih kelas laki-laki mau perempuan, kalau imam sudah takbir, takbirlah. Jangan imam udah ruku baru takbir. Ini kebanyakan ini imam takbir, nah dia masih hai jorok sana jorok sini. Imam ruku baru Allahu Akbar ikut ruku. Nah, itu nggak dapat itu rakaatnya itu, ya. Dan kalau sholatnya seperti itu harus ditambah 1 rakaat lagi terakhir sebelum salam, karena nggak dapat fatihahnya. Makanya ketika imam takbir, takbir lah itu. Dan yang perempuan, saya masih melihat beberapa yang perempuan itu sholatnya kejar-kejaran sama imam. Ya, jadi kalau imamnya sudah sujud, ada yang baru ruku. Ada itu perempuan saya lihat. Tolong itu jangan begitu. Ya. Ikuti imam, meskipun kamu belum selesai membaca surat pendeknya, ikutin imam. Karena kesalahan makmum itu sudah ditanggung sama imam. Nah, itu beratnya imam itu. Ya, nggak gampang jadi imam itu, nggak gampang. Jadi ikuti imam. Imam ruku, ikut ruku, meskipun bacaanmu belum selesai. Ya, bacaan surat pendeknya belum selesai. Sujud, ikut sujud. Jangan jadi kejar-kejaran. Imam sujud, kamu baru ruku. Ya, itu saya perhatikan perempuan pagi ini pun ada itu beberapa perempuan begitu. Ya, kejar-kejaran itu sama imam. Ya, jangan lagi itu. Dan yang putra pun sama. Yang putra imam sudah takbir, ikut takbir, jangan jorok-jorokan. Senggol sana, senggol sini. Ya. Oke. Nah, itu sholat itu hubunganmu sama Tuhanmu itu ya. Jangan macam-macam itu.